Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ajeng Sari. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul Atomic Habits karya James Clear dan hubungannya dengan assessment. Penulis buku Atomic Habits, yaitu James Clear, mengusung satu konsep utama, yakni hukum 1%, yang mana artinya perubahan kecil, baik perubahan baik atau perubahan buruk yang kita lakukan setiap hari akan berdampak besar untuk jangka panjang dalam hidup kita. Misalkan, contohnya, kita membaca buku 10 halaman setiap hari. Maka, dalam setahun, kita sudah mampu membaca buku sebanyak 3.650 halaman. Masalah yang ditemui dari masa sekarang yaitu banyak siswa yang minat dalam membaca, menulis, mencari referensi itu cukup rendah. Mereka lebih tertarik untuk bermain gadget, bermain sosmed, atau bermain game. Bagaimana sih membangun kebiasaan baik? Nah, dalam buku ini ada 4 tips untuk membangun kebiasaan baik, dimulai dari diri sendiri. Apa saja? Yuk kita simak. Cara yang pertama yaitu make it obvious, artinya buat rencana yang jelas. Semakin jelas rancangan atau rencana, maka akan semakin mudah pula kita untuk melakukannya. Nah, apa sih kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Misalkan, untuk siswa ya, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang maksimal, maka kita bisa meletakkan buku di dekat tempat tidur kita di atas meja. Nah, dari situ kita bisa teringat terus dan setiap kita bangun tidur, kita akan selalu ingin membaca buku. Kemudian, yang kedua, kita mereview catatan kita pada satu hari tersebut. Misalkan di malam hari sebelum tidur atau di sore hari, kita buka catatan kita pada hari itu, kita baca dan kita cermati lebih lanjut. Hal itu bisa membuat kita untuk rajin membaca buku dan juga meningkatkan minat kita untuk belajar. Nah, implementasinya pada guru yaitu guru bisa membuat tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan yang jelas dan terukur bisa membuat siswa memahami apa sih yang sudah didapatkan setelah siswa itu memperoleh pembelajaran pada hari itu. Dan guru juga bisa menyemangati atau memotivasi siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sebelum guru menentukan tujuan, terlebih dahulu guru menentukan atau membuat asesmen diagnostik, yang mana asesmen tersebut dapat digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, yaitu make it attractive atau membuat kebiasaan baru menjadi menarik. Caranya, menggabungkan kebiasaan yang sudah ada untuk membuatnya lebih mudah diingat dan dilakukan, yakni dengan digabungkan dengan kebiasaan baru. Misalkan, kamu lebih menarik atau lebih memahami sebuah topik atau materi dengan mendengarkan musik atau melalui video. Hal ini bisa kamu lakukan dengan belajar dengan cara yang kamu sukai. Misalkan, membaca buku setelah melihat video atau boleh digabungkan. Nah, manfaatnya untuk guru apa? Di sini guru dapat menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik, gaya belajar, kemudian keadaan sosial, dan juga latar belakang peserta didik. Harapannya, setelah guru mengetahui, maka guru dapat mengarahkan siswa untuk melakukan hal yang mereka sukai. Misalkan, mereka tertarik untuk belajar dengan video, mereka tertarik belajar dengan menggunakan teks, atau yang lainnya. Nah, di sini asesmen itu dapat membantu guru memberikan umpan balik kepada siswa, yang mana siswa dapat mengetahui apa yang mereka lakukan ini sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Dalam melakukan kebiasaan, pastinya ada hal yang susah dan menjadi hambatan untuk kita melakukannya. Nah, di sini mari kita temukan, kemudian kita cari solusinya. Dan kita buat kebiasaan tersebut menjadi mudah atau make it easy.
Contohnya, misalkan identifikasi dan cari hambatan apa yang mungkin menghalangi Anda untuk melakukan kebiasaan baru. Misalkan, sebelum belajar, kita mematikan handphone kita terlebih dahulu atau mematikan notifikasi agar kebiasaan baru yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan dilakukan secara konsisten. Memang awalnya agak susah, namun kita harus positif thinking. Kita bisa melakukannya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu make it satisfying. Artinya, buatlah hal tersebut memuaskan untuk kita. Nah, dalam bukunya, James Clear mengatakan bahwa apa yang kita rasakan nikmatnya, maka akan kita lakukan terus-menerus. Namun sebaliknya, apa yang kita rasakan kesulitannya, kita akan hindari. Ketika kita melakukan sebuah kebiasaan, maka kita akan mendapatkan reward. Hal tersebut akan memperkuat kebiasaan kita dan kita akan tertarik melakukannya. Contohnya, setelah kita belajar, kita dapat menggunakan sosmed atau kita dapat membuka HP dan hal itu dapat membuat kita lebih konsisten dan memuaskan diri kita. Nah, dalam hal pembelajaran atau asesmen, guru dapat memberikan sistem penghargaan, yang mana sistem penghargaan ini dapat membantu memotivasi siswa untuk mencapai tujuan mereka. Asesmen dapat digunakan untuk memberikan penghargaan kepada siswa atas usaha yang dilakukan.